warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, Allah masih memberikan umur panjang kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa ini. Dan tentunya harapan kita keluarnya kita dari bulan suci Ramadan ini menjadi hamba yang bertakwa. Amin. Allahumma amin. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ada 4 golongan orang yang dirindui oleh surga. Biasanya kita yang merindukan surga, tapi kali ini berbeda. Tapi surga yang akan merindukan mereka. Seperti apa yang dijelaskan oleh Rasulullah Muhammad SAW, Rasulullah mengatakan bahwa ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Al-jannatu mustaqatu arba'atin nafarin. Siapa mereka? Pertama adalah talil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran. Salah satu sarana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan cara membaca Al-Quran. Keutamaan orang membaca Al-Quran yang pertama adalah bagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa izza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dengan baik-baik dan perhatikan dengan tenang. Agar apa? Agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengarkannya saja, kemudian memperhatikan orang yang membaca Al-Quran itu mendapatkan rahmat, apalagi bagi kita yang membaca Al-Quran, kemudian memahaminya, kemudian menjalankan kehidupan kita dengan sifat yang Qur'ani. Maka ada beberapa keutamaan bagi mereka yang membaca Al-Quran. Pertama, orang yang gemar membaca Al-Quran adalah Al-Quran itu adalah sebaik-baiknya ibadah. Seperti yang diriwayatkan oleh Nu'man ibnu Bashir, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Afdalu ibadati ummati qiraatul Quran." Bahwa sesungguhnya sebaik-baiknya ibadah bagi umatku, kata Rasulullah Muhammad SAW, membaca Al-Quran. Salah satunya membaca Al-Quran. Makanya ibadah ini kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita manfaatkan Ramadan ini penuh dengan salah satu ibadahnya adalah membaca Al-Quran. Kedua, keutamaan daripada membaca Al-Quran akan mendapatkan kebaikan yang berlipat ganda. Seperti apa yang disampaikan, diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Yaqulu qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'al harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Wa hasanatu wal hasanatu bi asri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun, lam wal lam harfun, wa min harfun." Artinya begini, siapa saja yang baca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 semisalnya. Rasulullah mengatakan, "Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi aku mengatakan," kata Rasulullah, "alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf." Bayangkan ketika alif, lam, dan mim dihitung satu-satu, kemudian kita kali 10 kebaikannya. Di riwayat lain dijelaskan 1:10, bahkan sampai kepada 700 kebaikan. Kalaulah kita baca Al-Quran ini penuh dari juz 1 sampai 30, betapa banyak kebaikan yang kita dapatkan. Jika seorang hamba membaca Al-Quran sampai khatam ataupun sampai selesai, maka di penghujung khatamnya ada 60.000 malaikat
yang akan memohon ampun untuk dirinya. Bayangkan pemirsa Sutra Channel, seandainya Ramadan ini kita isi dengan membaca Al-Quran, khatam berkali-kali, berapa ribu malaikat yang mendoakan keampunan terhadap diri kita. Pada satu hari pernah sahabat bertanya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah kira-kiranya amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Kemudian Rasulullah menjawab, amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala salah satunya adalah al-hal wal murtahal. Kemudian sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa itu al-hal wal murtahal?" Kemudian Rasulullah menjawab, al-hal wal murtahal adalah orang yang membaca Al-Quran dari awal sampai akhir, kemudian setelah khatam dia ulang kembali, begitu berlanjut, maka amalan ini adalah amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam bulan suci Ramadan ini, setelah nanti khatam satu kali, maka lanjutkan. Kemudian di penjelasan lain, hadis riwayat Ahmad mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW berkata, barang siapa yang baca 100 ayat di suatu malam, maka dituliskan baginya pahala sholat sepanjang malam. Begitu banyak faedah-faedah yang kita terima ketika kita membaca Al-Quran tersebut. Yang ketiga, apa saja keutamaan membaca Al-Quran? Keutamaan baca Al-Quran yang ketiga adalah menyempurnakan ibadah puasa kita. Seperti yang kita ketahui bahwa Al-Quran itu diturunkan dalam bulan suci Ramadan. Syahru a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Makanya ketika kita berpuasa kemudian kita membaca Al-Quran, maka itu sangat menyempurnakan amal ibadah puasa kita. Keempat, bagi orang yang suka membaca Al-Quran, Al-Quran akan memberikan syafaat di akhir kelak nanti. Seperti yang diriwayatkan oleh Umamah Al-Bahili, qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu la ya'ti syafi'an yaumal qiyamah li sahabihi." Bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat nanti, akan memberikan syafaat kepada yang membacanya. Masya Allah, sungguh sangat luar biasa ketika di yaumil akhir nanti Al-Quran datang kepada kita, memberikan syafaat, memberikan pertolongan. Kenapa? Karena kita gemar membaca Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga pemirsa Sutra Channel dimanapun kita berada, semoga nanti di yaumil akhir kita mendapat syafaat dari Al-Quran tersebut. Amin Allahumma amin. Yang kelima, keutamaan bagi mereka yang baca Al-Quran. Al-Quran akan menjadi penerang sekaligus teman di dalam kubur nanti. Al-Bazar meriwayatkan dalam kitab La'alli Masnunah bahwa ketika seseorang yang meninggal dunia, yang dalam kehidupan sehari-harinya gemar membaca Al-Quran, ketika orang mulai sibuk menyiapkan kafan untuk si mayit, maka seseorang tampan datang berada di kepalanya. Kemudian mayit mulai dikafankan, tampan akan berada di posisi dadanya, diantarkan ke kubur, ditemani oleh seseorang yang paling tampan. Kemudian ketika semua orang pergi meninggalkan kuburan tersebut, si tampan tetap menemani seorang mayit tersebut. Lalu Munkar dan Nakir akan bertanya kepada mayit seperti pertanyaannya, ma rabbuka, ma kitabuka, ma nabiyuka, ma imamuka, ma ihwanuka. Maka di pertanyaan itu si tampan mengatakan, jawablah dengan tenang bahwa sungguhnya kamu tidak akan mengalami kesulitan untuk menjawab tersebut. Kemudian si tampan mengatakan,
Aku adalah Al-Quran yang engkau baca dalam kehidupanmu sehari-hari. Dan aku tidak akan meninggalkanmu sampai kamu masuk surga nanti. Bayangkan, amal ibadah kita ini, membaca Al-Quran, akan menemani kita dalam kubur nanti. Dan dia mengatakan bahwa aku adalah Al-Quran yang kamu baca, baik suara kamu keras ataupun pelan, yang dalam kehidupanmu sehari-hari selalu baca Al-Quran. Aku akan menemanimu sampai kamu nanti masuk surga. Kemudian disiapkan tikar dengan penuh harum-haruman. Begitulah Al-Quran akan menjadi teman penerang dalam kubur nanti. Tentu semoga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ketika kita berada dalam barzah nanti, Al-Quran menemani kita. Amin. Allahumma amin. Dan yang keenam, orang yang menggemar membaca Al-Quran itu akan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id dari Rasulullah Muhammad SAW. Allah berfirman, barang siapa yang sibuk membaca Al-Quran hingga tak sempat zikir lain kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meminta kepadaku, maka aku akan memberinya balasan yang terbaik orang-orang yang meminta. Dan ingatlah, keutamaan membaca Al-Quran di atas kalimat-kalimat lain adalah seperti keutamaan Allah di atas makhluknya. Begitu luar biasanya keutamaan membaca Al-Quran, sehingga orang yang membaca Al-Quran dalam kehidupan sehari-harinya selalu mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, bahwasanya Al-Quran itu adalah obat dari segala macam penyakit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Bahwasanya diturunkan Al-Quran itu sebagai obat bagi orang-orang yang beriman. Obat dalam kehidupan kita, segala penyakit yang dalam tubuh kita. Maka salah satu cara mengobati adalah membaca Al-Quran. Imam Ghazali membagi penyakit itu ada dua. Ada penyakit yang sifatnya di batin, ada penyakit yang zahir. Apa yang dimaksud dengan penyakit zahir? Penyakit yang kita rasakan, seperti misalkan sakit kepala, sakit perut, diabetes, ataupun penyakit-penyakit lainnya. Dan penyakit zahir ini kita yang merasakan. Ketika seseorang yang ditimpa oleh sakit zahir biasanya sibuk mengobati dengan cara apapun, kemanapun. Tetapi ketika sakitnya itu adalah sakit batin, sakit batin itu seperti apa? Sombong, ria, angkuh, takabur, hasad, penyakit-penyakit hati. Ini adalah penyakit batin yang biasanya bukan diri kita yang mengetahui penyakit ini. Penyakit ini diketahui oleh orang lain. Tapi justru anehnya, sakit batin ini tidak sama kita menghadapinya dengan sakit zahir. Kalau sakit zahir kita sibuk mencari obatnya, tapi kebanyakan dari kita sakit batin ini kita diamkan saja, bahkan tidak tahu atau pura-pura tidak tahu. Padahal salah satu obatnya adalah membaca Al-Quran. Begitu banyak faedah-faedah keutamaan bagi kita membaca Al-Quran, terutama dalam bulan suci Ramadan, yang dilipat gandakan pahala-pahalanya. Dan mudah-mudahan tentu saja setiap harinya kita sibuk membaca Al-Quran. Setiap waktunya kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bahan renungan bagi kita semua yang akhir-akhir ini, bahwa betapa banyak
kita lihat kegemaran kita membaca Al-Quran itu mulai menurun. Kecintaan kita terhadap Al-Quran itu mulai hilang. Harusnya kita perhatikan dengan baik-baik, terutama untuk generasi-generasi anak-anak kita yang hari ini mulai disibukkan kecintaannya terhadap K-pop, terhadap produk-produk luar, sehingga sangat miris ketika kita bertanya kepada anak-anak kita, berapa rukun Islam, berapa rukun iman. Kemudian pertanyaan kita, siapa nabi kita? Pertanyaan kita kepada anak-anak kita, berapa sifat bagi nabi? Pertanyaan kita kepada anak-anak kita, berapa sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala? Berapa yang harus? Berapa yang mustahil? Begitu juga kepada nabi, sifat wajib bagi nabi, mustahil bagi nabi, harus bagi nabi. Apakah bisa dijawab oleh anak-anak kita? Harusnya bisa dijawab. Banyak pelajaran-pelajaran penting agama Islam yang penting kita tanamkan kepada anak kita mulai dari dini, sehingga ancaman-ancaman luar yang lagi tren sekarang, K-pop dan lain-lain sebagainya, bisa kita atasi. Nah, momentum Ramadan ini, selain kita sibukkan kecintaan kita kepada Al-Quran, gemar kita membaca Al-Quran, mari kita bentuk generasi yang Qurani, anak-anak yang cinta kepada Al-Quran. Sekolahkan anak ke tahfiz Quran, sekolahkan di pondok pesantren. Agar apa? Agar terbentuk dirinya dia yang Qurani, yang akan nanti suatu saat membantu orang-orang tuanya. Pemirsa Sutra Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah satu dari 4 golongan yang disebutkan oleh Rasulullah Muhammad SAW bahwa surga merindukan mereka, yaitu talil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran. Nanti di episode selanjutnya kita akan membahas tentang golongan yang kedua, wahafizil lisan, orang yang menjaga ucapannya. Pemirsa Sutra Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kajian kita pada hari ini memberi manfaat kepada kita, kepada keluarga kita, dan kepada orang banyak. Jagalah diri kita, jagalah keluarga kita daripada api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq il aqwamit thariq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.